Nah, bagi teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana teknik membuat suatu abstrak pada karya tulis ilmiah. Nah, abstrak ini sering kita gunakan di awal pembuatan sebuah karya tulis ilmiah, baik itu tugas akhir, kemudian skripsi, disertasi, tesis, ataupun karya-karya lain seperti yang telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Nah, namun sebelumnya, alangkah baiknya kita mengenal apa itu abstrak. Pasti teman-teman sudah tahu ya abstrak letaknya di mana. Nah, sekarang apa itu abstrak? Mari kita belajar sama-sama. Abstrak merupakan tulisan singkat yang menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, dengan tulisan yang singkat ini, teman-teman bisa mendapatkan gambaran terkait dengan apa yang dituliskan pada artikel ilmiah tersebut. Sehingga abstrak sendiri berfungsi sebagai potret yang menggambarkan keseluruhan dari isi sebuah karya tulis ilmiah. Yang mana ketika potretnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau pembaca inginkan, pasti kita akan membaca pada bagian selanjutnya. Namun apabila ternyata dengan potret tersebut kita tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang kita inginkan, maka pembaca akan terhenti untuk membaca di bagian selanjutnya. Abstrak sendiri dibuat dari kumpulan kalimat yang sangat singkat. Nah, bagaimana sih cara pembuatan abstrak? Karena dia merupakan intisari atau ringkasan, maka ketika kita membuat abstrak harus ringkas dan jelas atau kita sebut to the point. Kemudian abstrak adalah komponen yang berdiri sendiri, sehingga ketika kita membaca abstrak maka kita dapat memahami maksud dari abstrak itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah karena abstrak itu ringkasan, maka kata yang digunakan tidak lebih dari 200 kata. Selain itu, di dalam abstrak seringkali ditambahkan yang namanya keyword atau kata kunci, yang mana keyword ini akan menunjukkan kata kunci ya. Kata kunci itu adalah kata yang menggambarkan dari artikel kita. Sehingga dengan kata kunci akan memudahkan pembaca untuk memahami sebuah bacaan pada artikel ilmiah. Nah, sebuah abstrak sendiri terdiri dari beberapa bagian, yang mana ada latar belakang penelitian, kemudian ada tujuan sebuah penelitian, kemudian bagaimana penelitian itu dikerjakan, yaitu berupa metode. Kemudian ketika sudah dapat metodenya, kita akan mendapatkan hasil, dan setelah kita mendapatkan hasil, ada kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Nah, di sebuah abstrak semuanya itu tersaji dengan baik, namun secara singkat dan jelas. Nah, ini sebagai contoh saya ambil dari publikasi yang pernah saya lakukan, yaitu terkait dengan pengaruh waktu simpan terhadap perubahan pH, kadar glukosa, laktat dihidrogenase, kalsium, main platelet volume sebagai indikator kualitas trombosit konsentrat, yang mana artikel ini telah dipublikasikan pada jurnal Biomedica tahun 2020. Kita belajar sama-sama. Nah, ini adalah abstrak yang saya tampilkan di sana, di mana abstrak ini sangat ringkas dan sedikit katanya, dan kemudian juga ada penambahan keyword atau kata kunci. Kita telaah sama-sama lagi, mana sih latar belakangnya, mana sih tujuannya, metode, hasil, dan kesimpulannya. Kalau ini adalah kata kunci, yang mana kata kunci yang disampaikan di sini adalah terkait masa simpan trombosit. Kemudian masa simpan trombosit ini akan mempengaruhi kadar pH, glukosa, kalsium, dan main volume platelet. Pada bagian awal kalimat pada suatu abstrak, pasti
tapi berisi latar belakang mengapa penelitian itu dilakukan. Nah, pada artikel ini disampaikan bahwa komponen trombosit konsentrat ini merupakan komponen darah yang sering digunakan untuk pasien, khususnya pada pasien yang mengalami pendarahan, kemudian kelainan fungsi trombosit atau trombositopenia. Nah, kemudian disampaikan juga pada artikel ini bahwa untuk komponen trombosit konsentrat ini hanya dapat disimpan selama 5-7 hari. Dan sebelum dilakukan pemberian komponen trombosit konsentrat ini selalu ada pengukuran quality controlnya, yang mana sampai saat ini pengamatan quality controlnya adalah secara visual, yaitu berupa ada tidaknya swirling, kemudian apakah TC-nya itu jernih atau tidak, dan pengamatan secara visual ini sangat bersifat subjektif dan belum terstandar. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat parameter lain ketika TC disimpan dalam jangka waktu tertentu. Apakah ada perubahan kualitas TC di dalamnya? Nah, pengukuran beberapa parameter itu diukur dengan metode yang seperti ini. Jadi, pada penelitian ini selain parameter visual yang sering dilakukan, juga dilakukan pengukuran kualitas lain, yaitu pengukuran kadar pH, kemudian kadar glukosa, LDH, kalsium, kemudian juga dilakukan pengecekan pada profil darahnya yang meliputi jumlah trombosit dan mean platelet volume. Ya, sehingga ketika kita sudah tahu metode apa yang digunakan, kemudian kita cari tahu metode yang digunakan itu bagaimana caranya. Yang mana analisis kadar glukosa, LDH, dan kalsium itu dilakukan dengan metode pengukuran secara kalorimetri menggunakan spektrofotometer, sedangkan untuk profil darah, jumlah trombosit kita lakukan menggunakan alat hematologi analisa. Nah, di sini jelas ada parameter yang dicari dan bagaimana parameter itu dapat diukur. Sehingga pada abstrak juga disampaikan seperti itu. Ketika kita sudah tahu metodenya, kemudian dari metode tersebut kita dapat mendapatkan suatu nilai atau hasil, maka di abstrak juga disampaikan ketika hasil pengukurannya seperti apa. Nah, di sini disampaikan bahwa ternyata TC atau komponen trombosit konsentrat yang diukur selama 9 hari ini terjadi perubahan parameter pada pH-nya, yaitu sebesar 7,38%. Kemudian juga terjadi penurunan kadar glukosa sebanyak 20,10% dan kadar LDH sebanyak 42,8% serta kalsium sebanyak 62,54%. Kemudian juga terkait dengan pengukuran jumlah trombosit ternyata juga mengalami penurunan, yaitu 24,41%. Namun pada MVV-nya itu mengalami keningkatan sebanyak 18,84%. Nah, dari hasil tersebut kita dapat membuat suatu kesimpulan ya, sehingga di abstrak juga diberikan kesimpulannya bahwa pada sampel yang telah disimpan hingga 9 hari itu masih terdapat swirling, yang mana swirling tersebut adalah salah satu pengamatan yang sering dilakukan selama ini, yaitu secara visual. Namun ternyata ketika masih ada swirling, ada terjadi penurunan kualitas TC. Nah, penurunan kualitas TC ini ditandai dengan apa sih? Yaitu pertama, ketika TC yang berisi trombosit itu disimpan, maka terjadi penurunan jumlah trombosit. Kemudian juga kenaikan MVV.
Nah, itu juga semakin lama waktu penyimpanan akan menyebabkan penurunan dari beberapa parameter yang mana di sini disampaikan terjadi penurunan kadar pH, kadar glukosa, LDH, dan kalsium. Nah, ini adalah abstrak dari sebuah contoh artikel ilmiah yang telah dipublikasikan, yang mana dalam abstrak tersebut terdapat latar belakang, kemudian tujuan penelitian, kemudian metode atau variabel yang ingin kita analisis itu dianalisis menggunakan apa, hingga hasil dan jangan lupa kesimpulan. I'm a lost boy from Neverland.